Suatu hari, eh, seorang pelukis yang sangat terkenal yang bernama Pablo Picasso sedang duduk di sebuah kafe untuk minum kopi. Ya, ini saya buat gambar sketsa. Oke, ini ya Pablo, Pablo Picasso. Eh, Lalu kemudian sambil dia menunggu eh, pesanan datang, lalu kemudian dia menikmatin setiap teguk kopi yang dia pesan, dia mengambil sebuah tisu, ya, tisu teman-teman, yang ada di kafe itu. Lalu kemudian dia mengambil peralatan lukisnya dia, lalu kemudian dia mulai melukis di kertas tisu itu. Ya, pada saat itu Pablo Picasso sudah menjadi seorang maestro lukis. Lukisannya itu penuh nilai seni yang sangat tinggi dan lukisannya pun juga sudah dibeli oleh banyak pencinta atau kolektor seni dengan harga yang sangat tinggi. Pada saat itu Pablo Picasso cuma sekedar di kafe, tidak benar-benar ingin melukis, tapi ya udahlah iseng-iseng aja. Lalu kemudian dia menggambar di kertas tisu itu. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, jadilah gambar yang sangat luar biasa itu di tisu, di sebuah kertas tisu ya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba datanglah seorang perempuan, teman-teman, ya seorang ibu-ibu, ya, yang kebetulan lewat di meja kafe itu. Lalu kemudian dia melihat kertas tisu yang digambarkan dan dia nggak tahu itu Pablo Picasso, ya dia nggak tahu itu Pablo Picasso. Lalu kemudian dia melihat, wow, lukisan ini bagus banget. Dan kalau dilukis di tisu berarti kan nggak serius, ya iseng-iseng aja kan orang ini kan. Lalu kemudian si ibu ini tertarik dengan lukisan yang sangat luar biasa di kertas atau di tisu itu. Dan kemudian ibu ini mengatakan kepada si Pablo, ya, pada si Pablo pada saat itu dia bilang, wow, lukisan kamu bagus banget. Ya, bagus banget lukisan kamu. Boleh nggak saya membeli lukisan ini? Ya kan cuma di atas tisu, bukan di atas kanvas. Ya, saya beli deh lukisan kamu keren banget. Berapa harganya? Lalu kemudian Pablo Picasso mengatakan, oke, kamu mau beli lukisan saya ini? Boleh, boleh-boleh aja. Saya buka harga, ini harganya adalah 20.000 dolar. Ya, kalau kita rupiahkan sekitar 300 juta rupiah dengan uang saat ini ya. Ini dengan asumsi dengan uang saat ini. Nah, lalu kemudian si ibu ini bilang, hah? Berapa kamu bilang? 20.000 dolar? Waduh, mahal banget. Kan kamu ngelukisnya cuma 5 menit. Kan kamu cuma iseng-iseng aja. Kan kamu cuma happy-happy aja. Masa waktu yang diperlukan sebentar gitu kamu minta 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 harga yang begitu tinggi? Lalu kemudian Pablo Picasso mengatakan, yes, benar. Saya melukis di tisu itu cuma perlu waktu 5 menit. Tetapi tahukah kamu, untuk bisa menghasilkan lukisan yang seperti itu, saya perlu waktu 40 tahun lamanya untuk bisa melukis seperti itu. Karena itulah saya jual lukisan ini dengan harga yang segitu. Ya, itu menurut saya adalah sebuah harga yang cukup pantas untuk sebuah lukisan. Wow. Ini adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi di di masa lalu ya ketika Pablo Picasso masih hidup ya. Dan di video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya yang bisa kita pelajarin dari sebuah cerita ini. Kenapa Pablo Picasso menuntut harga yang begitu mahal? Apa yang dia lakukan selama 40 tahun ini sehingga dia bisa menghasilkan sebuah lukisan yang sangat berkualitas? Kalau kita selamin, teman-teman, kalau kita pelajarin apa yang dilakukan oleh Pablo Picasso selama 40 tahun ini adalah, yes, dia mengumpulkan kegagalan, teman-teman. Oke? Dia mengumpulkan kesalahan. Dia mengumpulkan kebodohan. Ini
Semua, teman-teman, adalah fondasi dari sukses. Catat betul-betul. Ini semua adalah fondasi dari sukses. Artinya apa? Kalau kamu ingin sukses, ingin menjadi seorang expert, menjadi orang yang sangat luar biasa di bidang apapun, tidak ada sebuah rute yang bisa kamu lewatin tanpa melewati ini semua. Pablo Picasso ketika umurnya baru 10 tahun, 20 tahun, mungkin 25 tahun, dia bukan siapa-siapa. Ya, mungkin ketika dia melukis, orang bilang, lukisan kamu jelek. Gitu aja, biasa aja. Lukisan kamu tidak punya taste. Kamu salah di sini, salah di situ. Kita belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kegagalan. Kita belajar dari kebodohan. Terus seperti itu. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Dibilang karyanya jelek. Oke, belajar dari kegagalan. Ini bisa jelek-jeleknya di mana? Dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Terus dilakukan seperti itu. Sampai kemudian jadilah dia seperti sekarang ini. 40 tahun dia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Terus seperti itu sampai akhirnya menjadi dirinya sekarang. Di mana setiap lukisan, bahkan lukisan cuma di tisu aja, orang mau membeli dengan harga yang mahal. Kebanyakan orang tidak suka dengan ini, betul? Kita semua tuh tahu, teman-teman, bahwa tidak ada yang namanya sukses tanpa melewati kegagalan. Kita tahu. Bukan nggak tahu, tapi tetap saja kita berharap semoga ada sebuah jalan ya di mana kita itu bisa sukses tanpa harus membangun fondasi, tanpa harus melewati kegagalan. Nggak ada. Ambil contoh, sederhana aja sekarang. Misalkan sekarang saya ingin menjadi juara 1 badminton dunia. Itu ambisi saya. Saya kepingin sekali menjadi pemain nomor 1 di dunia. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Saya les sama Taufik Hidayat. Dulu dia adalah seorang atlet yang pernah menjadi juara 1 dunia. Saya bayar Taufik Hidayat dengan harga yang sangat mahal untuk bisa melatih saya. Pertanyaan saya sederhana. Apakah dengan saya berlatih dengan Taufik Hidayat lalu kemudian saya nggak melakukan kegagalan? Enggak. Nggak mungkin. Apakah terus kemudian setelah saya belajar dengan Taufik Hidayat, lalu kemudian saya langsung sukses, tajir, melintir tanpa melewati kegagalan? Nggak mungkin. Biarpun Taufik Hidayat jadi guru saya sekalipun, saya tetap harus membayar harganya. Ini adalah sebuah harga yang harus kita bayar. Terlepas kamu mau les dengan siapapun, mau kamu belajar dengan siapapun, tidak ada jaminan sukses. Kamu harus membayar harganya. Harga ini harus kamu bayar. Mungkin kamu nggak bayar sekarang, bisa aja bayarnya besok-besok, besok lusa. Ya, just matter of time, karena tetap namanya harga harus dibayar. Kamu mau sukses, berani bayar harganya nggak? Inilah pembeda antara orang yang kepingin sukses dengan orang yang benar-benar ingin sukses. Niat untuk sukses. Orang yang niat mau membayar harganya. Tapi orang yang cuma kepingin, dia nggak mau bayar harganya. Kalau bisa, ada nggak jalan sukses yang pintas deh. Kalau bisa, saya ngikut kamu aja deh. Yang penting gue sukses, nggak pernah gagal. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak ada rute seperti itu. Sekali lagi, semua kesuksesan harus ada harganya. Ya, kenapa tidak semua orang bisa jadi Pablo Picasso? Kenapa orang bisa melukis? Yes. Kenapa tidak semua orang jadi Pablo Picasso? Sama juga. Orang kepingin jadi juara 1 dunia. Yang tiap hari latihan banyak, yang jago main badminton banyak. Kenapa cuma Taufik Hidayat pada saat itu yang jadi juara 1 dunia? Ya karena dia terus jalan. Dia terus berlatih, tidak pernah berhenti. Ya artinya terus berlatih, biarpun kalah, biarpun mungkin ada kasus, mungkin dia dipermalukan, mungkin dia dikecewakan, malu, kecewa. Ini sudah makanan sehari-hari, teman-teman. Malu, kecewa. Ini sudah makanan sehari-hari. Tapi dia jatuh bangkit lagi, terus dia berlatih. Bukan cari jalan pintas 1 jurus langsung jadi juara 1 dunia, nggak mungkin. Jadi dia nggak cari jalan pintas, dia terus belajar lagi, gagal lagi, belajar dari kegagalannya, belajar dari kesalahannya, terus seperti itu sampai akhirnya dia menjadi juara 1 dunia. Pertanyaan saya sekarang simpel, sederhana. Di zaman manapun kamu boleh cek. Orang yang jadi juara 1 dunia, apa ada yang tidak bermodalkan atau tidak melalui jalur ini?
rutenya mulus terus, nggak terkalahkan, mulus, apapun yang dia inginkan menang terus. Nggak mungkin. Asli ngerti. Jadi, sekarang kita belajar bahwa yang namanya sukses itu fondasinya adalah gagal. Jadi, kalau sekarang teman-teman sedang mengalami kegagalan saat ini, itu merupakan sebuah pertanda bahwa mungkin alam semesta ini melihat kamu punya potensi, benar nggak? Ya, karena dari gagal inilah kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar. Lalu kemudian setelah kita belajar dari kegagalan kita, maka kita akan bertumbuh. Kita akan mengetahui, oh iya, karena itu gagal boleh cari kegagalan yang lain. Jangan lu gagal itu terus, jangan. Ya, kita gagal tumbuh, kita gagal bertumbuh lagi, gagal bertumbuh lagi, gagal belajar bertumbuh, gagal belajar bertumbuh. Bukan berarti terus setelah kamu bertumbuh gak pernah gagal lagi. Akan selalu ada. Akan selalu ada kegagalan, akan selalu ada kesalahan. Karena itu jangan pernah anti dengan kesalahan. Jangan pernah punya pemikiran bahwa saya mau hidup yang gak mau punya problem, yang gak mau punya kesalahan, yang gak pernah mau malu, gak mau kelihatan bodoh. Sulit. Tidak ada rute. Ya kalau ada rute seperti itu tidak akan bawa kamu kemana-mana. Ya, karena itu saran saya adalah perbanyaklah rute kegagalan, lalu kemudian kamu buatlah list gagalmu. Nggak apa-apa kok teman-teman, biarpun gagal itu menyakitkan, tapi at least kamu bisa dapatkan pembelajarannya. Apa yang kamu pelajarin di kegagalan kamu? Apa yang kamu pelajarin? Apa yang kamu pelajarin? Terus kumpulkan list ini teman-teman. Karena kalau kamu tidak pernah menulis, kamu nggak akan pernah tahu kamu gagal di mana. Kamu tidak pernah tahu, maka kamu akan mengulangi kegagalan terus-menerus. Ya, tidak bisa maju. Ya, gagal itu akan bermanfaat dengan catatan gagal jangan berulang. Kalau gagal di masalah yang sama terus-menerus, ya itu namanya kamu belum mengerti pembelajaran. Inilah bedanya sekolah kehidupan dengan sekolah nyata. Sekolah biasa dengan sekolah kehidupan. Ya, inilah perbedaannya. Kalau kamu sekolah biasa, teman-teman, sekolah tempatnya kamu belajar yang selama ini kamu lakukan, kita diharapkan untuk tidak boleh gagal, tidak boleh salah, tidak boleh kelihatan bodoh. Salah, gagal itu bodoh, anti, nggak mau, fobia. Nilai harus bagus, sempurna, tidak boleh ada kesalahan. Itu yang di sekolah. Sekolah kehidupan justru menuntut kamu harus perbanyak kegagalanmu. Karena inilah fondasi untuk menjadi sukses. Bagaimana alam semesta ini bisa memberikan kamu pembelajaran kalau kamu anti dengan kegagalan? Karena kegagalan itulah media yang digunakan oleh semesta untuk memberikan kamu tahu, ini loh pelajarannya. Jadi alam semesta mengajarkan dari kegagalan. Jadi kalau alam semesta sekarang ingin melihat potensi bahwa kamu ini masih bisa bertumbuh lagi, maka dikasihlah kamu sebuah kegagalan. It's okay. Jangan sampai kamu punya mental, saya gak mau gagal, Pak. Saya gak mau gagal. No. Ya, itulah sebabnya saya teringat ada seorang motivator yang mengatakan seperti ini. Apa perbedaan antara rich dan poor? Bankrupt. Ya, poor dan bankrupt sebetulnya ini. Bankrupt. Apa bedanya? Poor, miskin. Ini bangkrut. Yang dimaksud dengan bangkrut adalah apa? Saya punya usaha sekarang. Ya, lalu tiba-tiba saya ngambil satu keputusan yang salah, habis semuanya. Bangkrut, jadi nol. Ludes, rugi besar. Habis. Namanya bangkrut. Apa bedanya orang miskin dan orang bangkrut? Sama-sama nggak punya duit nih. Ya, orang miskin nggak punya duit. Misalkan kalau kita ngomong uangnya nol, orang bangkrut juga nggak punya duit, uangnya nol. Sama, kalau dia dari jumlah uangnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sikap mentalnya, betul. Ya, orang yang bangkrut dia menyadari bahwa ini semua cuma sementara. Sedangkan miskin ini adalah selamanya. Karena ini kita sebut sebagai mental. Jadi boleh saja kamu sekarang nggak punya uang, boleh aja kamu setelah melakukan saat ini mungkin kamu melakukan kegagalan, kesalahan yang sangat besar, boleh aja. Tetapi mental kamu ada di mana? Mental di sini atau mental di sini? Kan begitu. Orang yang mentalnya poor, teman-teman, ini sulit sekali mengubahnya. Ya, kalau sudah mentalnya poor, yang dia utamakan, yang dia tonjolkan, cuma rasa kekurangannya. Betul sekali. Iya Pak, saya nggak sekolah, saya memang orang miskin, ya memang saya sudah balong kere, memang saya tidak punya kesempatan, teman-teman saya bukan orang kaya, saya bukan anaknya orang kaya. Pokoknya dia selalu cari pembenaran, ya. Lalu blame others. Kalau saya nggak sukses, dia semua gara-gara pemerintah, gara-gara orang lain.
Ya pokoknya gara-gara guru saya goblok, saya nggak bisa apa-apa semua gara-gara sekolahnya, gurunya, orang tuanya. Dia selalu blaming, nggak mau take responsible. Jadi ciri-cirinya orang yang mentalnya poor. Kalau ingat, kalau sudah kena mental poor, obatnya sulit, teman-teman. Ya, sulit. Ini bukan berarti nggak bisa. Bisa, sulit. Sulit sekali. Mengubah mental itu sulit. Kalau kamu sudah mentalnya mental loser, ya kalau kita ngomong di sini mental loser, sulit. Ya, tetapi kalau kamu lihat, saya menyadarin Pak bahwa ini semua cuma temporary. Ini adalah bagian dalam hidup saya yang harus saya lalui. Ini adalah pembelajaran yang harus saya lewatin. Ini adalah step ya untuk membuat saya jadi lebih maju. Yes, ini menyakitkan. Gak ada orang yang suka bangkrut, gak ada. Ya, tapi di balik ini semua pasti ada sebuah opportunity, pasti ada sebuah pembelajaran. Saya akan catat pembelajarannya agar lain kali saya tidak melakukan ini lagi. Ya, maka apa yang terjadi? Ini cuma temporary. Betul? Tidak menjadi mental. Inilah yang kita sebut sebagai winner. Mental winner. Orang yang mentalnya winner, teman-teman, bukan berarti nggak pernah gagal loh ya. Enggak. Tapi dia bersahabat. Dia mau menerima, teman-teman. Dia mau menerima. Yes, betul. Sekarang saya bangkrut. Yes, betul. Saya gagal. Saya salah mengambil keputusan. Saya tidak blaming others. Saya benar-benar menerima. Yes, ini semua salah saya. Saya take 100% responsible untuk ini semua. Saya mau menerima ini. Ya, jadi step pertama menerima dulu. Dan kemudian saya juga mengakui bahwa ini adalah bagian dalam hidup saya. Ini yang diperlukan untuk saya bisa jadi orang sukses. Dan saya juga menyadari bahwa ini semua cuma temporary. Sama-sama gak punya uang loh. Beda sekali ya. Ya, saya bisa punya banyak bercerita tentang ini, teman-teman, antara loser dan winner. Ya, tetapi balik lagi, kalau Anda sudah mental loser, maka sulit sekali. Guru manapun mau nolong Anda sulit, teman-teman. Sulit karena itu sudah kepribadian. Jadi apa-apa kamu cuma mikirkan yang penting buat saya. Jadi kalau misalkan kamu miskin, itu salahnya orang lain. Ya, jadi contoh misalkan ada orang buka kelas misalkan, lalu kemudian mengatakan, "Pak, kenapa? Kan kamu udah kaya raya." Ya, kamu kan sudah kaya raya. Kenapa mesti ngecas saya begini mahal? Kan saya nggak punya uang. Ya, tuh, ya. Yang dalam pikirannya dia cuma apa? Ya, pokoknya gue mau win. Orang lain lose, it's okay, tidak ada masalah. Ya, berbeda dengan orang yang di dalam sini. Ya, dia mengatakan meskipun saya nggak punya uang, saya tetap akan win-win. Pak, Bapak buka kelas ya? Ya, oke, Bapak buka kelas. Saya saat ini nggak mampu Pak bayar uang kelasnya. Tapi ada nggak Pak hal lain yang bisa saya lakukan? Saya ingin sekali ikut kelas Bapak karena saya yakin kelas Bapak itu bisa mengubah hidup saya. Tapi saat ini saya nggak punya uang. Oke, saya mau Pak menukar. Saya nggak punya uang tapi saya punya skill yang lain. Misalkan, saya jago buat internet. Saya jago bikin website Pak. Boleh nggak saya ikut kelasnya Bapak? Saya tukar Pak dengan skill saya. Saya siap kerja buat Bapak 1 tahun nggak usah dibayar untuk ikut kelas ini. Nah, beda kan? Beda kan? Tapi kalau sekarang kamu mentalnya sudah mental poor, ya, kekurangannya dia, tanggung jawabnya orang lain. Dia salahkan orang lain. Udah tahu gue gak punya duit, kan kamu kaya, lebih kaya dari saya, kenapa kamu udah izinkan saya masuk di kelas kamu? Ya, kalau itu dilakukan kan dia win, saya lose, bener kan? Ya, gak penting, yang penting gue win, gitu, that's it, gak ada urusan. Dia selalu blame others, semua gara-gara kamu. Ya, ini saya jadi begini gara-gara kamu. Coba dulu kamu saya diizinkan untuk masuk kelas kamu, kan saya pasti kaya raya. Kamu udah pasti izinkan saya masuk ke dalam kelas kamu. Akibatnya sekarang saya nggak bisa kaya raya. Ini semua salahnya kamu. Nah, blame others. Selalu utamakan memelihara. Saya kekurangan. Saya tuh miskin. Saya butuh uang sekarang. Saya butuh uang. I need money. Saya butuh uang. Kasih saya uang sekarang. Nah, ini ada mental poor. Dan begitu jadi mental, sulit teman-teman mau mengubah. Ya, kalaupun ada orang lain yang memang mengatakan seperti itu, dia pasti akan membantah terus. Nggak bisa, iya itu kan adik kamu banyak uang. Nah, saya kan nggak punya uang, nggak punya uang, terus gitu terus. Sulit. Ya, sekali lagi, balik lagi, sama-sama nggak punya uang ya, 0. Mental loser dan mental winner. Bukan berarti bahwa orang bermental winner nggak pernah fail ya, yes, fail itu bagian dalam sukses. Kita tidak mungkin bisa menolak itu, nggak mungkin. Ya, nah balik lagi ke cerita Pablo Picasso sama tadi. Untuk bisa menjadi seorang Pablo Picasso, dia harus melewati banyak kegagalan kan, jatuh bangun kan.
Mana ada rute yang langsung mulus, nggak mulus. Nah, tapi Pablo Picasso dia punya mental winner. Mungkin dia dulu juga ditipu orang, mungkin dia dulu dimaki orang, mungkin dia dulu dikata-katain gambarnya jelek lah ini itu, tapi dia terus maju ya karena dia mental winner. Yes, mungkin dia pernah melakukan kesalahan, melakukan kegagalan, mungkin dia kelihatan bodoh, tapi ini semua dia tahu ini ada sebuah step yang diperlukan untuk sukses, dan ini semua cuma temporary, cuma sementara, bukan selamanya. Maju terus. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan dalam video ini adalah teman-teman, pembelajaran adalah bersahabatlah teman-teman dengan ini semua kalau kamu mau sukses. Karena ini adalah bagian dari kesuksesan kita. Tidak ada jalur sukses dalam bidang apapun yang tanpa melalui ini. Dan kalau itu sudah tidak ada, maka tidak ada pilihan lain selain kamu bersahabatlah dengan kegagalan dan kesalahan yang kamu buat. Ya, semua orang melakukan kesalahan, termasuk juga saya. Ya, tapi kita harus punya catatannya, kita harus punya list. Ya, gambarlah, buatlah buku yang berisi tentang kegagalanmu. Terimalah, tidak apa-apa, sakit, yes. Aduh, gue goblok banget ya. Kenapa gue begini? Sakit sekali, ya betul. Tapi jangan sampai rasa sakit itu cuma sekedar berlalu begitu saja. Pastikan di balik rasa sakit yang sudah kamu alami sekarang ini, ada pembelajaran apa yang kamu dapatkan. Ini yang paling penting, teman-teman. Ya, jangan berhenti cuma di mengeluh. Boleh mengeluh, boleh. Nggak cuma berhenti di rasa sakit hati, di penyesalan. Boleh, itu semua wajar. Tetapi daripada energi kamu dipakai buat itu, lebih baik kamu cari lessonnya dong. Ya, apa pembelajarannya nih buat saya? Agar lain kali gak terjadi lagi seperti ini. Oh, lain kali gue harus begini. Oh, gue lain kali harus begini. Lain kali harus begini. Ini ada pembelajaran yang saya dapatkan. Ini mahal. Mahal sekali harganya. Karena saya harus melewati rasa sakit ini. But it's okay. Ini berguna bagi masa depan saya. Dan ini adalah vitamin yang saya butuhkan untuk menjadi sukses. Kumpulkan kegagalan kamu. Semakin banyak kegagalan yang kamu kumpulkan berbeda-beda. Ya, berbagai macam tipe gagal lagi. Masukkan ini gagal lagi. Terus kamu lakukan seperti itu. Terus. Lama-lama kamu akan bertemu dengan kesuksesan secara otomatis. Ketika kegagalanmu sudah mulai habis listnya, maka yang tersisa cuma sukses. Nggak ada lagi. Jadi janganlah kamu terlalu berobsesi mengejar kesuksesan. Tetapi hargailah setiap kegagalan yang datang dalam hidup. Good? Jadi setiap kali ada kegagalan, itu adalah sebuah opportunity bagimu untuk pembelajaran. Izinkan dirimu untuk menjadi gagal. Gagal, it's okay. Terimalah itu dengan lapang dada. Lalu kemudian segera cari apa pembelajarannya. Jangan pernah berharap hidup yang selalu sukses dan tidak melakukan kesalahan. Hargai setiap kesalahan yang kamu buat. Hargai setiap kegagalan yang datang bertamu dalam hidup kamu. Catat pembelajarannya. Buat listnya. Maka hidup kamu akan jadi lebih baik dan lebih baik dengan kegagalan itu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Bye.